dumateng Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Utsman yang dirahmati Allah. Untuk menjadi orang Islam yang baik, yang sempurna, kafah, mari kita perhatikan firman Allah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakunar rasul 'alaikum syahida. Dan begitu pula kami telah menjadikan kamu, maksudnya umat Islam, kami jadikan ummatan wasaton, umat yang tengah-tengah, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasulullah Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Ayat ini menjelaskan atau menceritakan keadaan besok di hari kiamat. Di semuanya besok di hari kiamat, manusia mulai Nabi Adam sampai akhir zaman ini akan dimintai pertanggunggan jawab atas perbuatannya. Termasuk nanti kita juga dimintai pertanggungan jawab atas perbuatan yang kita lakukan di dunia. Umat terdahulu, artinya umat Nabi terdahulu ini juga dimintai pertanggungan jawab Allah. Sehingga ayat ini diturunkan karena umat-umat terdahulu dimintai pertanggungan jawab Allah, ditanya innallaha yas'alul umam yaumal qiyamah. Jadi besok Allah Ta'ala akan bertanya kepada umat-umat para rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal balaghatkumur rasul. Ditanya, wahai umat-umat Rasul, apakah atau kenapa kamu tidak iman kepada Rasul, tidak iman kepada saya? Apakah kamu tidak diberi penjelasan dari utusan-utusanku? Jawab, fayaquluna ma balagna ahadun angka syai'an. Ya Allah, tidak ada rasul yang menyampaikan risalah kepadaku. Jadi intinya umat-umat Nabi terdahulu ditanya oleh Allah, kenapa kamu kok tidak iman? Apakah tidak ada rasul yang menyampaikan risalah? Jawab mereka, tidak ada ya Allah, tidak ada Rasul yang menyampaikan risalah kepada kami. Setelah ada jawaban semacam itu, Allah Ta'ala tanya kepada Rasul masing-masing umat. Fayas'alur Rasul fayakuna balagnahum risalataka fa'asau. Rasul ditanya Allah, apa benar kamu tidak menyampaikan risalahku kepada umatmu? Rasul sama menjawab, ya Allah, sebenarnya sesungguhnya risalahmu sudah aku sampaikan kepada umatku, hanya saja umatku yang tidak mau menerima risalah dan tidak mau iman kepadamu. Setelah ada jawaban semacam itu, fayaqulu halakum syahid. Allah Ta'ala tanya pada Rasul, apakah kamu mempunyai saksi bahwa kamu sudah menyampaikan risalah kepada umatmu? Bagaimana jawab Rasul? Fayaqulu na'am ummatu Muhammad. Ya Allah, sudah saya sampaikan dan saya mempunyai saksi, yaitu saksi umat Muhammad. Maknanya
umat Muhammad termasuk kita semuanya besok di hari kiamat menjadi saksi atas kebenaran nabi-nabi terdahulu, menjadi saksi atas kebohongan umat-umat nabi terdahulu. Nah, kemudian umat Nabi Muhammad yang mana yang menjadi saksi atas perselisihan antara umat-umat nabi dan nabi-nabi terdahulu, yaitu dijelaskan ummatan wasaton, maknanya umat khiyaron, umat-umat yang terpilih, udulan yang adil, mamduhina bil ilmi wal amal, yang terpuji karena mereka mempunyai ilmu dan amal yang soleh. Ini tergantung kita semua apa bisa besok menjadi saksi perselisihan antara nabi-nabi terdahulu dan umat-umatnya. Setelah para nabi, para utusan menjawab bahwa yang menjadi saksi adalah umat Muhammad, kemudian umat Nabi Muhammad memberi persaksian fayasyhaduna lahum bitabligh wa takdzibi qaumihim iyahum. Kemudian umat Nabi Muhammad memberi kesaksian kebenaran atas risalah, kebenaran atas nabi-nabi terdahulu, dan menjelaskan kebohongan atas umat-umat nabi terdahulu. Setelah umat nabi terdahulu merasa tersinggung, ya, karena umat Nabi Muhammad menyatakan bahwa umat-umat terdahulu bohong atas pernyataannya. Kemudian umat-umat terdahulu tanya kepada umat Muhammad, bima arafu dzalik wa kanu ba'dana. Apa alasanmu kamu mengatakan bahwa kita semuanya ini bohong, sementara kamu umat setelah saya atau setelah kami. Intinya umat-umat terdahulu tanya kepada umat Muhammad, kenapa kamu kok menjadi saksi bahwa kita maknanya umat-umat terdahulu bohong. Alasannya, alimna dzalik bi akhbarillah fi kitabi alisani nabi. Kami umat Muhammad menjelaskan bahwa kalian semuanya, maknanya umat-umat terdahulu, tidak menerima risalah sebab dengan adanya khobar dari atau berita dari Allah Subhanahu wa taala yang berbentuk Al-Qur'an melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya nanti umat Muhammad yang bisa menjadi saksi adalah satu, jelas orangnya harus khiyar, pilihan, orang soleh solihah, adil, mempunyai ilmu dan amal yang seimbang. Kemudian Allah bertanya kepada Nabi Muhammad tentang hal ikhwal umatnya yang menjadi saksi tadi. Apa jawab Nabi Muhammad? Nabi Muhammad ditanya tentang umatnya yang menjadi saksi, fayuzakkihim wa yashhadu bi adalatihim. Nabi Muhammad membenarkan, ya, kejujuran, keadilan umatnya yang menjadi saksi perselisihan antara nabi-nabi terdahulu dengan umatnya. Jadi Nabi Muhammad sudah memberi persaksian, menyaksikan bahwa umat-umat Nabi Muhammad yang menjadi saksi adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang berilmu, paham tentang Al-Qur'an.
Sekarang pertanyaan, apakah yang dimaksud umatan wasaton tadi sudah jelas? Ya, itu orang-orang yang menjadi pilihan. Ini jawabnya yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran tadi, umatan wasaton. Sekarang untuk menjadi orang atau umat yang wasat, kita harus menjalankan agama dengan benar dan baik, juga mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diteruskan oleh para alim ulama yang berhaluan ahlus sunnah wal jamaah. Di kita menjalankan agama harus mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diteruskan oleh para ulama-ulama yang berhaluan ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian sekarang telah didengungkan istilah moderasi beragama. Ini kan jangan lihat, dikumandangkan, ditekankan mengenai moderasi beragama. Sekarang pertanyaannya, apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama yaitu penghindaran kekerasan atau penghindaran keekstriman dalam menjalankan agama. Jadi kalau menjalankan agama jangan terlalu keras-keras, jangan terlalu ekstrim. Baik itu orang biasa atau itu pejabat atau pedagang dan sebagainya harus melaksanakan agama dengan baik. Nih, inti daripada moderasi beragama di setiap umat beragama, khusus kalau di Indonesia itu yang mayoritas yaitu Islam, harus menjalankan agama dengan benar dan berakhlakul karimah. Di kita semuanya menjalankan agama, ibadah, muamalah dan sebagainya ini harus dengan cara yang benar dan berakhlakul karimah. Dengan memperhatikan pertama, mengamalkan agama harus berdasarkan ilmu. Artinya ilmu yang berhubungan dengan yang akan kita kerjakan. Jadi misal panjenengan mau menjalankan sholat, harus mengerti syarat, rukun yang membatalkan sholat harus mengetahui. Kalau itu tidak mengetahui, jelas ibadah kita, sholat kita tidak ada gunanya. Dijelaskan ma'amila amilun ala jahlin illa kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih. Orang yang beramal, orang yang beribadah tanpa disertai dengan ilmu, maka amal ibadahnya akan menghasilkan kerusakan yang lebih banyak dibanding kebaikannya. Panjenengan semuanya sholat, nggak tahu yang membatalkan sholat. Contoh saja, ada orang sholat memakai celana yang bolong-bolong, kan banyak sekarang itu bolong-bolong, mulai pantat, pupu dan sebagainya bolong-bolong. Nah, sementara nggak tahu kalau aurat terbuka itu membatalkan. Ini kan muspro, artinya sholatnya tidak diterima. Karena kebodohannya tidak mengerti bahwa itu membatalkan sholat. Terbukanya aurat membatalkan sholat. Nah, jelas intinya kita beramal, kita beribadah, apa saja termasuk kita muamalah, jual beli dan sebagainya harus
menggunakan ilmu. Kalau tanpa ilmu akan terjadi kemadharatan yang lebih besar daripada kemaslahatan. Contoh lagi yang harus memperbaiki amal atau memperbaiki agama ini bukan hanya orang-orang yang mengerjakan sholat, tetapi juga di dalam muamalah termasuk jual beli ini harus tahu mana yang diperbolehkan, mana yang dilarang di dalam jual beli. Kalau tidak mengerti akan mendatangkan madharat. Contoh menjadi pedagang, misal mengurangi takaran, mengurangi timbangan. Satu, kemafsadatannya menimpa kepada penjual, ya, yang menjual ini jelas dosa karena di dalam jual beli ada gharar, ada penipuan. Kemudian orang lain kena dampaknya yaitu dirugikan. Karena apa? Timbangan dikurangi dan seterusnya. Begitu juga misalnya seorang pejabat juga harus jujur. Jadi yang dimaksud moderasi beragama ini bukan hanya sholat dan sebagainya, tetapi juga muamalah, ya, termasuk aqdiyah yaitu masalah hukum. Menjadi hakim harus yang jujur. Wa idza hakamtum bainas antahkumu bil adli. Menjadi hakim harus jujur, adil. Kalau tidak adil, hakimnya juga mendapatkan azab Allah. Yang dihukumi tidak adil, kena dampak rugi atau mafsadah. Misalnya orang benar dihukumi salah, ini juga mendapatkan dampak tidak baik. Jadi semuanya baik itu ibadah, muamalah, aqdiyah, apa saja harus menjalankan sesuai aturan agama. Ini yang harus kita perhatikan. Kemudian yang kedua, kita beramal harus dengan ikhlas. Kalau kita beramal tidak ikhlas, berarti amal kita tidak akan diterima oleh Allah. Kullu amalin nafi'in wa khairin yusbihu bin niat wal ikhlas wabtigha ridhallah ta'ala ibadatun. Di setiap amal ibadah yang baik, yang bermanfaat akan menjadi amal ibadah, artinya akan mendapatkan pahala apabila disertai dengan niat yang ikhlas dan mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Di amal apa saja kita harus berusaha dengan niat yang ikhlas, niat mencari ridho Allah. Dan kita juga disuruh untuk menjauhi orang-orang yang beramal tidak didasari niat ikhlas. Di dalam firman Allah dijelaskan, wa dzaril ladzina takhadhu dinahum la'ibaw wa lahwan wa ghairat-humul hayatud dunya. Artinya tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan sendau-guru. Artinya a'rid anil ladzina nasaruddin liyatawasalu bihi ila akhdil manasib wariyasah wa ghalabatil khasmi wa jam'il amwal. Artinya jenengan semuanya diperintah Allah untuk menjauhi orang-orang yang kelihatannya berjuang membela agama Islam, tetapi perjuangannya tadi hanya untuk
supaya bisa mendapatkan kedudukan atau pangkat atau bisa meraih harta kekayaan. Ini jenengan semua disuruh untuk menjauhi, jangan mendekati orang yang kelihatannya berjuang agama tapi bertujuan untuk meraih pangkat, ya, harta dan sebagainya. Ini harus kita perhatikan. Yang ketiga, mengamalkan agama sesuai kemampuan. Jenengan semuanya menjalankan agama sesuai dengan kemampuan. Dari Abu Hurairah dijelaskan, sami'tu Rasulullah yaqul ma nahaitukum anhu fastanibuhu wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum. Dari Abi Hurairah, beliau berkata, aku mendengarkan Rasulullah bersabda, apa saja yang aku larang maka jauhilah, dan apa saja yang aku perintahkan maka kerjakan menurut kemampuanmu. Contoh, jenengan atau umat Islam sholat maktubah, artinya sholat 5 waktu yang wajib tidak boleh kita tinggalkan. Ini harus berdiri di rukun sholat, ya. Untuk sholat maktubah harus berdiri. Tetapi karena ada udzur, mungkin lututnya sakit, tidak bisa berdiri. Bagaimana, apa dipaksa kudu ngadeg? Dipaksa pun tidak bisa. Maka diperbolehkan sholat tidak berdiri dengan duduk. Duduk kok masih belum bisa, mungkin pantatnya atau bokongnya udunen, ya dengan tidur. Ini maksudnya mastata'tum. Aturan sholat sudah jelas waktunya. Luhur, asar, maghrib, isya, subuh sudah jelas. Pada waktu kita bepergian, kita masih bisa diberi kesempatan untuk menjama. Sebenarnya kan luhur harus dikerjakan di waktu luhur, asar di waktu asar. Karena ada kesibukan, ya, bepergian yang jaraknya ya paling tidak lebih hati-hati, kita ambil 90 kilo atau lebih sedikit. Ini boleh kita jamak, ya, baik jamak takdim atau jamak takhir. Kalau tidak dalam bepergian, ini tidak boleh mengambil rukhsah. Luhur harus dikerjakan di waktu luhur. Tidak boleh luhur dikerjakan di waktu asar. Ini mastata'tum. Begitu juga puasa. Ini mastata'tum. Ini ibadah harus sesuai dengan kemampuan, jangan memaksakan diri. Puasa juga begitu. Sudah diatur mulai fajar sampai maghrib, katakan mulai terbit sampai tenggelamnya matahari. Ini jangan sampai 2 hari 2 malam puasa tidak mau berbuka. Atau katakan wisol, tidak boleh. Inna Allah Ta'ala lam yukallif ibadahu fi'lu ma yadurruhum. Jadi Allah Ta'ala tidak memaksa hambanya untuk mengerjakan sesuatu yang membahayakan. Di misal malam hari raya Idul Fitri Adha, takbiran monggo takbiran, ya, disesuaikan dengan kemampuan. Tidak boleh sewengi muput, ya, menggunakan pengeras sewengi, ini tidak boleh. Termasuk nanti akan membuat tetangga
tidak nyaman karena mau tidur terganggu. Ini termasuk ibadah yang nah, bagaimana caranya kalau jenengan mau takbir sampai semalam suntuk, ya paling tidak tidak menggunakan pengeras. Boleh. Faqad yuqalu ma taghan hadhi fa innahu munaqisum bidididi, sesuatu apa saja, ibadah atau apa saja yang melebihi batas akan terjadi sebaliknya. Paling mudah begini saja. Minum teh yang manis. Tapi kalau kemanisan kan nanti terjadi sebaliknya. Manis enak tapi kebangetan manisnya. Masa teh 1 gelas kemudian gula setengah gelas, ini kan tidak enak, kemanisan. Jadi sesuatu yang dikerjakan melebihi batas ini akan terjadi sebaliknya. Lapar, ingin makan, kenyang, enak, tapi kekenyangan makan banyak, jadi tidak enak. Semuanya perbuatan yang dikerjakan melebihi batas akan terjadi sebaliknya. Misal kita juga, maka Allah tadi lam yukallif ibadahu fi'lu ma yadurhum, Allah tidak akan memaksa hambanya untuk menjalankan sesuatu yang sekiranya memperberat. Contoh lagi yang jadi larangan Allah, jelas namanya bangkai atau badang jelas haram. Dalam kondisi panjenengan terpaksa tidak ada yang dimakan kecuali bangkai itu, ya mau tidak mau panjenengan makan bangkai, ya ala kadar untuk supaya mempertahankan hidup itu saja dan seterusnya. Untuk itulah yang paling pokok, entah itu moderasi beragama atau tidak, yang paling pokok tujuan kita semuanya, jadilah orang-orang Islam yang mengerjakan agama dengan baik. Sehingga dengan mengerjakan agama dengan baik bisa menghasilkan, pertama, kita semua menjadi orang yang soleh solihah. Termasuk inti daripada tujuan moderasi beragama, satu, mencetak umat beragama khusus kita semua adalah Islam, menjadi orang yang soleh solehah. Artinya orang yang baik berhubungan dengan Allah, orang yang baik berhubungan dengan masyarakat. Yang kedua, menjaga keharmonisan bersama masyarakat yang berbeda agama. Supaya harmoni, bagaimana kita bergaul dengan umat yang berbeda agama. Sebab Rasulullah sendiri melarang bagi umat Islam untuk berbuat zalim terhadap siapa saja, walaupun itu berbeda agama. Yang ketiga, menjaga keutuhan dan kejayaan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini yang didengungkan moderasi beragama. Ya, mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita semua menjadi umatan wasaton, menjadi orang-orang umat yang pilihan, ya, yang bisa menjadikan kita dicintai Allah dan dicintai oleh masyarakat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.